وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Isra. Ayat sekarang sudah sampai ayat 25 dan kita ulang ayat 25 lagi. Insyaallah 25, 26, 27. Kalau bisa 28, 29, 30 mudah-mudahan. Kita mulai dari ayat 25, kita ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum." Waalaikumsalam. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabb kalian a'lam, lebih tahu dari siapapun, bima fi nufusikum, terhadap apa yang ada di dalam diri kalian yang mungkin tidak terbaca oleh orang lain. Ya. Niat-niat kita, keinginan kita, kecondongan kita itu Allah lebih mengetahui tentangnya. In takunu shalihin, kalau misalnya kalian itu adalah orang-orang yang soleh memang, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sesungguhnya Allah itu terhadap orang-orang yang sering merujuk, sering kembali kepadanya, itu Maha Pengampun. Iya. Jadi yang namanya sering bertaubat itu bukan aib. Malah itu yang Allah sukai dibandingkan dengan orang yang taib sekali. Jadi taib itu menyesal sekali, taubat sekali doang. Habis itu udah enggak pernah taubat lagi. Tapi kalau orang taubat terus, dalam artian setiap melakukan maksiat istighfar, minta ampun, itu yang disukai oleh Allah. Karena manusia tidak ada kecuali berlaku dosa atau kesalahan di setiap hari. Ya. Jadi kalau tiap hari kita istighfar, taubat kepada Allah, maka itu yang Allah Ta'ala cintai. Itu ayat 25 ringkasannya. Ya. Jadi di sini awwabin adalah tawabin atau roja'in, itu sinonimnya. Sinonimnya awwabin adalah tawabin atau roja'in, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, orang-orang yang sering dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 25 sebenarnya sudah kita bahas kemarin. Kita langsung ke 26 sekarang. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Kali ini Allah Subhanahu wa taala memulai kemudian perintah berkaitan dengan masalah atau aspek sosial. Mulai 26 ini berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Ya. Kita lihat wa ati dzal qurba haqqahu. Ati artinya datangkan, berikan. Ata yu'ti. Berikanlah. Siapa yang diberikan? Ada 3 macam pihak yang diperintahkan oleh Allah untuk kita nafkahi. Pertama, dzal qurba. Kedua, al-miskin.
ketiga ibnas sabil. Ya. Jadi ada 3 di sini disebutkan, walaupun sebenarnya tidak harus 3 ini, maksudnya tidak harus ketiga-tiganya dan tidak hanya cuma 3, masih ada orang lain. Tapi dikhususkan di sini zal qurba pertama. Dan ini yang paling awal tentu saja. Menafkahkan zal qurba artinya za di sini yang memiliki, al qurba kedekatan, yaitu orang-orang terdekat dari kerabat kita, family kita, saudara kita. Menunjukkan sebelum kita menoleh kepada orang-orang miskin, coba lihat cari di keluarga kita sendiri ada enggak yang sedang dalam keadaan fakir. Bukan malah justru semangat untuk luar jauh, tetapi untuk dalamannya enggak. Ya, dari salah seperti itu. Wa ati dzal qurba, berikanlah dzal qurba, yaitu yang memiliki kedekatan kepada kita dari kerabat-kerabat. Apa haqqahu? Haknya dia. Istri punya hak, anak punya hak, orang tua bagi laki-laki lebih-lebih punya hak. Kata Rasulullah SAW kan, anta wa maluka li abika. Ya. Kamu dan harta kamu itu milik bapakmu. Ya. Nah, artinya apa di sini? Artinya kalau misalnya bapak mau minjem duit, sebenarnya nggak layak, melainkan kita kasih aja. Ya, tapi ya kalau misalnya urufnya minjem ya minjem gitu loh. Kalau akadnya minjem ya minjem jadinya kan. Kemudian para ulama juga mereka membahas tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan hadis ini. Anta wa maluka li abika. Banyak dari para ulama mereka berpendapat bahwasanya jika seorang bapak mengambil uang dari anaknya sekalipun tanpa sepengetahuan anak laki-laki ini, maka tidak masalah. Tidak masalah. Berbeda kalau misalnya anaknya ini perempuan, sudah menikah, maka bapaknya nggak boleh begitu saja mengambil uang anak perempuannya. Kenapa? Karena dia di bawah sultan suaminya, gitu. Di bawah kekuasaan suaminya, gitu. Beda. Oke, kata Rasulullah, anta di sini laki-laki. Kamu wahai laki-laki, gitu. Bukan anti. Anta, kamu wahai laki-laki, wa maluka, dan hartamu liabika. Cuman kan memang tentu harus ada yang membatasinya. Mal di sini yaitu semacam harta, duit, kepemilikan. Enggak bisa segala yang dimiliki oleh anak benar-benar milik bapaknya, enggak bisa gitu juga. Ya, itu batasannya ada. Misal rumah punya anaknya, kemudian diambil sama bapaknya. Ini rumah saya. Dalilnya Pak, anta wa maluka li abika. Udah habis itu dijual sama bapaknya. Enggak bisa kayak gitu juga, ya. Ada batasannya. Ini dzal qurba. Kalau bagi laki-laki terutama istri dan orang tua misalnya yang membutuhkan, anak dan seterusnya. Haknya dzal qurba. Yang pihak kedua disebutkan wal miskin, dan orang miskin. Orang miskin ini orang yang membutuhkan, atau lebih masyhurnya orang yang memang untuk masalah sakan, untuk masalah kebutuhan di bawah standar. Seseorang misalnya gajinya 3 juta, misal gaji 3 juta udah standar sekarang, tetapi dia itu punya anak 5. Gaji 3 juta punya anak 5, 3 anak sekolah, 2 anak balita dan bayi misalnya, semuanya butuh biaya. Nah ini 3 juta nggak cukup. Apakah ini termasuk miskin? Termasuk miskin. Miskin itu nggak mesti nggak punya baju, nggak punya rumah tinggal, tempat tinggal. Nggak, miskin itu bisa aja orang punya rumah besar gitu. Tapi untuk menghidupi, menafkahi anak-anaknya nggak cukup. Misal jualan ketoprak doang, tapi anaknya 5. Jualan ketoprak, udah gitu nggak enak pula, nggak ada yang beli. Wah, miskin orang ini. Perlu dibantu nggak? Perlu dibantu. Nah, kalau nggak enaknya udah miskin, sombong, mau dibantu. Emang siapa kamu bantu saya? Masya Allah. Ya, itu yang nggak boleh. Miskin sombong lebih buruk lagi. Nah, ada yang miskin itu orang yang kebutuhannya melampaui penghasilannya. Ya, di atas kebutuhannya di atas penghasilannya. Itu miskin. Kalau di keluarganya ada yang kecelakaan, ya. Nasallahu salamah, ada yang kecelakaan. 1 orang doang anaknya yang kecelakaan. Yang 3 anak sisanya, misalnya ada 4 anak, 3 anak sehat, walafiat, 1-nya kecelakaan. Kemudian harus dioperasi, membutuhkan uang puluhan juta. Sementara tabungan dia hanya 10 juta misal.
Nah, penghasilan pun nggak seberapa. Apakah ini tergolong miskin? Ini tergolong miskin. Ya, ini tergolong miskin gitu. Ya, jadi miskin itu nggak dilihat dari penampakan saja, tapi hakikat dia itu sebenarnya penghasilan sama kebutuhan tuh seimbang atau enggak. Kalau seimbang antara penghasilan dengan kebutuhan, dia nggak disebut miskin. Kalau misalnya kebutuhannya lebih besar dari penghasilannya, barulah dia disebut miskin. Seperti itu ya. Baik. Kemudian pihak yang ketiga yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan hak mereka, ya, kaum miskin itu bisa hak zakat ya, hak zakat. Kemudian ibnas sabil. Ibnas sabil. Ibnas sabil di sini kalau diterjemahkan harfiahnya jadinya anak jalanan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, anak jalanan. Kemudian ada yang ngamen, pakai ondel-ondel. Diperintahkan oleh Allah kita untuk menafkahi mereka. Enggak, bukan mereka yang dimaksud. Bahkan malah baiknya enggak, karena mereka semakin berondel-ondel nanti ke depannya, gitu kan. Sekarang kan lagi masyhur di mana-mana ya, apalagi Kelapa Dua Wetan itu, terowongan daerah situ tuh, ondel-ondel itu dalam satu malam itu udah berapa doroh itu. Berapa putaran kan? Iya, ngadain muhadharah sampai mana-mana gitu. Untuk kayak gitu jalan berkilo-kilo tahan mereka untuk ke masjid, masya Allah. Ya. Nah, apakah mereka termasuk ibnas sabil dalam istilah fikih ini? Tidak. Tapi secara harfiah bahasa ibnas sabil ya mereka anak jalanan. Melihat anak pang misalnya di pangkalan ojek atau di mana gitu, apakah mereka ibnas sabil? Bukan secara fikih. Ibnas sabil itu apa? Ibnas sabil kalau ditafsirkan di sini al-munqati' fi safarihi. Orang yang terputus di safarnya. Maksudnya apa? Terputus misalnya terputus bekalnya, kehabisan bekal. Itu ibnus sabil. Ibnus sabil yang memang layak untuk diberikan nafkah. Atau memang masih ada bekalnya, cuman pas ke depan ini kayaknya kurang nih. Gitu. Termasuk pas-pasan lah bekalnya gitu. Atau memang udah habis duitnya, atau kecolongan motornya, atau apa gitu kan. Itu semua ibnus sabil namanya. Orang yang terputus kemampuannya di safarnya, ya. Lebih-lebih kalau ibnu sabil tersebut pencari ilmu, wah ini besar banget ini. Siapa tahu nanti pas kita nafkahi ibnu sabil ini, kemudian dia jadi ulama, itu besar pahalanya. Ntar dia ingat pas udah kedepannya pas jadi ulama, dia ingat di setiap majelisnya selalu mintain buat orang-orang, tolong doakan fulan dulu yang pernah bantuin saya. Padahal nggak kenal siapa itu orang, tapi pernah bantuin saya. Itu dapat terus selawat, yaitu dapat doa-doa terus dari orang-orang. Tiga macam. Pertama dzal qurba, itu orang terdekat, keluarga sendiri kan. Belum jauh-jauh dulu gitu. Dimulai dari orang kerabat dulu coba. Kemudian al miskin. Ya. Tapi dzal qurba di sini kan lebih dekat ke orang-orang yang memang punya rahim, hubungan rahim dengan kita gitu. Kedekatan keluarga. Bukan termasuk tetangga, beda kalau tetangga beda keluarga itu. Tetapi juga bisa dipahami kalau tetangga yang miskin ya jangan jauh-jauh ke kecamatan lain gitu kan. Tetangganya ada yang miskin. Karena dekat. Yang terdekat dulu. Baik dari segi dakwah atau dari segi nafkah gitu kan. Yang terdekat terlebih dahulu. Karena dari segi dakwah misalnya ada orang atau ustaz yang dakwahnya jauh ke luar kota kemana-mana, tapi untuk satu RT RW-nya sendiri itu belum pernah dia berikan manfaat buat orang-orang. Itu salah sebenarnya manhaj seperti itu. Rasulullah dikatakan oleh Allah berfirman kepada Rasulullah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat gitu kan? Jangan yang jauh-jauh dulu gitu. Dan juga dari segi nafkah, cara yang terdekat misalnya. Kalau ada orang istri dan anaknya sendiri yang kekurangan, nafkah itu dulu sebelum menafkahi yang jauh-jauh seperti anaknya paman atau siapa yang lebih jauh. Ya enggak gitu ya. Yang kedua, golongan kedua adalah orang miskin. Orang miskin ini umum. Baik kerabat ataupun luar kerabat miskin. Tapi yang kerabat lebih didahulukan. Kemudian yang ketiga, ibnas sabil, orang yang terputus bekalnya, kebutuhannya atau uangnya atau kemampuannya dalam safarnya dia.
Ya, Ibn Sabil. Termasuk Ibn Sabil juga nih. Misal suatu ketika antum pulang dari tanah Jawa. Ini tanah Jawa juga ya. Dari Jawa lah bahasa kita. Jawa berarti Jawa Tengah atau Jawa Timur lah ya. Misal dari Jawa Tengah, dari Purwodadi, kampungnya Lek Hasan misalnya. Naik bis, ya, numpak bis. Bahasan desonya numpak bis. Nah, terus pulang ke Jakarta. Ternyata ada banjir misalnya di Brebes ya gitu kan, atau Cirebon gitu, pertengahan jalan. Nah, udah banjir, macet, terus kehabisan bekal karena mengira bakal cepet, ternyata sampai 2 hari belum sampai juga. ATM nggak kebawa. Kemudian udah nggak punya apa-apa selain darah dan daging sendiri. Ya, daripada kanibal kan. Nah, seperti ini tergolong dalam keadaan miskin, dan juga dia sebagai Ibnu Sabil juga karena dalam perjalanan terpotong kebutuhannya, maksudnya nggak punya bekal lagi. Nah, ini berarti perlu diberikan nafkah oleh penumpang lain yang punya gitu, atau oleh orang-orang bis atau siapalah yang bisa memberikan nafkah. Ya, dan jangan gengsi. Ya, dulu anak pernah kayak gitu, soalnya pernah waktu masih sekolah di Al-Irsyad dulu pulang ternyata di Indramayu banjir, masya Allah macet banget itu sampai 1 hari lebih ya, berangkat sore sampai besok sore itu masih macet di Indramayu. Lah itu kan waktu itu cuman bawa berapa ribu doang pas pulang buat ongkos nanti pas sampai Jakarta. Dulu naik Kopaja itu cuman 700 ya. Sekarang berapa? Udah nggak pernah lagi naik. 3.000? 5.000 Kopaja? Masya Allah. Bentar lagi sama harganya sama ketoprak tuh sama harganya. Ketoprak 8.000, 89 standar Jakarta. Sekolah 10.000 berlebihan itu. Ya, itu dulu kayak gitu pas di Indramayu udah ke toko udah nggak punya bekal itu. Nggak punya makanan. Terus ya udah kan ngasok itu bisnya berhenti, ada jual gorengan itu orang-orang berapa di tempat rest areanya versi bis biasa gitu, restoran ada jual gorengan gitu. Anak liatin, lapar itu dari pagi belum makan itu, bayangin dari pagi belum makan. Syukur-syukur masih muda, dari pagi belum makan, sampai siang belum makan itu, ngeliatin aja. Terus ada penumpang lain yang juga dekat duduknya sama saya. Nah, nanya doang. Itu saking polos dan saking pengen gitu loh. Saking mupengnya tuh, muka pengen gitu kan sama gorengan itu. Sampai polos. Ini berapa ya harganya ya, Pak ya? Oh, itu harganya sekian, lupa nah harganya berapa. Pokoknya enggak kayak harga sekarang lah. Tahun 2003-an waktu itu. Oh, itu harganya sekian. Mau, ini tak beliin lah. Gengsian. Oh, enggak mau, makasih Bang, makasih. Biasa orang Jawa kayak gitu tuh. Oh iya, betul. Oh iya, makasih. Padahal pengen. Habis itu udah enggak didiemin, habis dia coba kalau dia terusin aja Pak. Oh iya ini tak bayarin itu tak terima itu. Tapi enggak terima. Itu Ibnu Sabil ketika itu tuh, Ibnu Sabil termasuk. Waktu itu sendiri waktu itu, enggak ada duit sendiri ya. Tapi alhamdulillah sampai ya. Makanya masih hidup sampai sekarang alhamdulillah. Itu udah tuh. Yang pertama, perintah wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Itu perintah tuh. Nah, setelah ada perintah, datang larangan setelahnya. Wala tubadzir tabdzira. Berarti satu ayat ini ada dua. Ada dua komposisi perintah dan komposisi larangan. Dan dua-duanya berkaitan dengan sosial dan finance. Ya kan? Sosial dan finance berkaitan erat. Bukankah infak dan sedekah itu mengeratkan hubungan sosial? Sangat. Ya, orang pengen gratisan dan pengen dikasih dan belum tentu mau ngasih gitu kan orang. Nah, di sini orang dikasih itu kan mempererat hubungan sosial dan juga memberi orang infak sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita gitu kan. Jadi dua-duanya ini berkaitan dengan sosial dan finance. Yang kedua, larangan wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah kamu tubadzir Indonesia apa tubadzir? Boros. Janganlah kamu boros dengan suatu pemborosan. Ya, ini manajemen ekonomi. Jangan boros. Maksudnya boros apa? Boros adalah membeli
sesuatu di atas kebutuhan pokoknya. Afwan, membeli bukan kebutuhan pokok. Membeli sesuatu di atas kebutuhan sekunder. Kan ada primer udah jelas wajib. Sekunder boleh, bagus. Tapi di atas sekunder ini itu termasuk mubazir, tapi relatif sih, relatif. Ya relatif karena mubazir ini kan tergantung juga dari kemampuan finance orang tersebut. Ya, bisa aja orang tersebut memang di atas rata-rata ekonominya, dia punya rumah yang bagus ya wajar karena sesuai dengan rate ekonominya. Yang enggak wajar itu udah gaji 1 bulan 2 juta tok tapi rumahnya mewah. Nah, ini baru mubazir, ya, melebihi kapasitas dirinya. Nah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah adanya perintah untuk sedekah, ada larangan untuk mubazir dalam spending money untuk pribadi atau keluarga sendiri. Ya, tapi kita baca tafsirnya. Qala mufassirun wa a'ti ayyuhal mu'minu al-qariba haqqahu min silati rahimih. Wa a'ti, dan berikanlah, wahai orang beriman, berikanlah al-qariba, orang yang dekat. Apa yang diberikan? Haqqahu, haknya mereka dari nafkah, min silati rahimih. Orang terdekat ini maksudnya apa sih? Yaitu orang yang kalau kita ziarahi itu disebut silaturahim. Anda sama antum ada hubungan kekeluargaan enggak sama antum Husni? Ada? Enggak, emang enggak ada. Kok antum ragu? Enggak, Anda sendiri enggak ada. Tapi kalau Anda ziarah ke rumah antum, itu silaturahim enggak namanya? Enggak, bukan. Silatul ukhuwah namanya. Ukhuwah dalam arti persaudaraan sesama muslim. Jadi silaturahim itu sebenarnya istilah untuk yang memiliki kekeluargaan. Itu silaturahim. Iya. Tapi kan di urf kita silaturahim itu untuk keumuman, ya enggak apa-apa. Kayak misalnya masjid ini masa kita ganti namanya. Lagian siapa pula kita gitu kan? Silatul ukhuwah. Makin aneh, apa tuh silatul ukhuwah? Kenapa enggak silaturahim aja? Tapi enggak apa-apa silaturahim. Maksudnya dalam tradisi kita, Anda ziarah ke rumah Pak Sultan, ziarah ke rumah Pak Mul, ziarah ke rumah Pak Firman misalnya. Ya, ke rumah Mas Ari. Enggak ada hubungan silaturahim, enggak ada. Hubungan besan enggak ada, hubungan apapun enggak ada. Ya. Tapi itu termasuk silatul ukhuwah itu namanya. Nah, berarti kalau nafkahin Pak ini misal aja, itu bukan termasuk perintah sini, bukan zal qurba karena antum-antum. Zal qurba ini orang-orang yang memang ada kaitan rahim dengan kita. Misalnya bapak, ya, ayah, ibu, adik, kakak, paman. Baik kekeluargaan lah. Ada yang mengatakan bahwa saya maksud dari orang-orang yang masih nyambung silaturahimnya dengan kita adalah yang ada hubungan waris gitu terhadap kita. Ada yang lebih luas lagi, yaitu apapun secara tradisi yang disebut keluarga, maka itu adalah termasuk sini gitu. Keluarga secara benar, bukan keluarga adopsi, bukan. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wa'atil faqiral muhtaj, dan berikanlah nafkah kepada al-faqir, orang yang fakir. Fakir itu artinya apa? Fakir itu muhtaj. Apa artinya? Yang membutuhkan. Ya. Kita kan fuqara kita nih. Fuqara dari segi diri kita kepada Allah. Jelas fuqara semua makhluk itu. Semua makhluk fuqara, ya. Tapi antar makhluk satu sama lain belum tentu fakir, gitu kan. Jadi kalau secara kemakhlukan kita itu secara absolut kita ini fuqara. Tapi kalau antar sosial ada yang fuqara, ada yang agniya gitu. Lawannya fakir itu kan ghani. Ya. Yang maha ghani secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ghani dari manusia itu sifatnya nisbi, relatif. Ada yang misalnya saya itu memang kaya kalau dibandingkan dengan penghasilan Pak Sultan. Tapi kalau dibandingkan dengan penghasilan Pak Leli, saya enggak kaya karena saya gajinya misalnya 4 juta per bulan. Pak Leli gajinya 40 juta per bulan. Ya saya enggak ada apa-apanya, gitu. Ya aminin tapi nanti bagi-bagi gitu. Kalau udah didoain di sini. Ya diinget-inget lah, direkam lah momentum ini supaya nanti
Saksinya banyak ya, 10%. Ini lebih dari 4 saksi loh. Oke. Kemudian yang kedua, wa'atil munqati'a fi safarihi, dan berikanlah orang yang terputus kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya di safarnya. Bahkan yang seperti ini itu lebih butuh lagi itu kan. Karena dalam safar gitu loh. Dalam keterasingan, siapa yang enggak ngeri dengan keadaan seperti ini, maka menolong orang-orang yang munqati' fi safar, yaitu ibnas sabil, itu insyaallah besar pahalanya. Ya. Wala tunfiq ma laka fi ma'siyatin nas. Sekarang definisi tabdzir itu apa? Definisi boros itu apa? Nah, ini kita akan mengetahui ini. La tunfiq ma laka fi ma'siyatin. Janganlah kamu menafkahkan hartamu dalam perihal maksiat. Berarti segala harta yang kita spend, yang kita habiskan untuk suatu kemaksiatan, itu sudah pasti dinamakan mubazir, israf. Ya. Kalau misalnya kita menghabiskan banyak dari harta untuk misalnya kepentingan masjid, untuk kepentingan iftar, buka puasa, takjil, itu mubazir enggak? Enggak mubazir, kecuali kalau memang ternyata berlebihan, dalam artian misalnya jemaah yang ada di Masjid Silaturahim ini, misal total yang bakal datang ke iftar normally itu 20 misal, 20. Itu maksimal lah, maksimal. Kemudian kita beli stok 40 buat 40 orang. Sisanya kemana itu nanti? Udah habis. Ini mubazir ya, ini termasuk nafkah yang mubazir. Kecuali kalau kemudian dibelokkan, oh ini masih ada stok sisa 20. Kasihin ke warga yang lain yang belum dapat. Nah ini insyaallah enggak apa-apa, kan? Jadi dalam menafkahkan pun, dalam sedekah pun tetap ada batasannya. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu kan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma itu kan mimma kan gabungan dari min dan ma, ya kan? Dan min di sini min tab'idiyah, yaitu menunjukkan sebagian tok, bukan seluruh. Min sebagian dari ma razaqnahum, apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Jadi infak itu tidak semua yang kita punya. Tapi kalau semua yang di dompet boleh enggak? Boleh. Maksudnya semua yang kita punya adalah semua properti kita tuh. Ya, misalnya Pak Sultan senang sama saya misalnya. Masya Allah. Udah diajarin bertahun-tahun sampai bisa menjadi Syekhul Islam. Bisa. Ini kalau kok nggak diamin Pak? Ini tadi 40 juta diamin. Amin ya. Amin, tapi kok kayaknya impossible. Misalnya, Masya Allah, berterima kasih misalnya sama saya. Kemudian semua propertinya itu, rumah yang Bapak punya, mobil yang Bapak punya itu depan tuh, saya juga pengen sebenarnya. Misalnya mobil, motor yang punya, semuanya tuh dihibahkan kepada saya. Habis itu, udah selesai itu semuanya. Nah, ini termasuk mubazir enggak? Termasuk mubazir dari segi nafkah, enggak boleh. Terus antum itu Abu Bakar aja pernah sampai habis hartanya buat nafkah. Oh, itu bedakan benar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memang menghabiskan seluruh yang beliau punya untuk kaum muslimin, infak, tetapi itu yang sedang beliau pegang. Sedangkan beliau masih punya properti di tempat lain. Gitu kan? Masih punya tanah di tempat lain, masih punya ini di tempat lain. Jadi bukan berarti 100% dari semuanya. Enggak, gitu. Jadi jangan salah paham. Kira-kira pernah dengar Abu Bakar itu semua hartanya itu dinafkahi. Semua di sini maksudnya semua yang sedang beliau pegang. Beliau kan punya investasi, beliau kan saudagar, bukan orang sembarangan. Beliau punya investasi di tanah ini, punya investasi di sini, di Taif punya di. Jadi enggak semuanya, ya enggak semuanya, ya. Taif, maksudnya enggak semuanya di sini, enggak semua 100% dia miliki dari semua tanah, ya gitu ya. Mana tadi? Yang pertama, wala tunfiq ma laka fi ma'siyah. Dalam maksiat jangan. Au ala wajhil israf, atau dalam masalah berlebihan dalam mengeluarkan harta. Enggak boleh, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat berikutnya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ini ayat yang masyhur nih. Ayat yang masyhur tapi ayat yang diamalkan kebalikannya. Ya kan? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadzir mereka adalah orang saudara-saudara setan.
Apakah ini berarti kufur? Bukan maksudnya jadi saudara setan berarti dia kafir, bukan. Tetapi ini dikiaskan ibarat setan benar-benar gini gitu. Ya, membantu setan gitu loh. Wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu kepada Rabbnya itu sangat membangkang, sangat kufur, ya, membelot. Baik. Ini jelas ayat ini ya. Tapi ini bukan berarti kita mengkafirkan orang yang mubazir. Karena mubazir itu bukan pembatal Islam, bukan. Ya, bukan pembatal Islam. Kalau mubazir pembatal Islam, kita sekali maksiat dengan harta kita itu orang Khawarij berpikir kayak gitu kan. Mubazir itu kan dosa besar. Karena saudara setan. Berarti orang yang mubazir itu maksiat sedikit udah bisa kafir. Nauzubillah. Itu pemikiran yang enggak benar gitu. Tapi kita baca tafsirnya, innal munfiqina amwalahum fil ma'asi. Ya, innal munfiqina amwalahum fil ma'asi. Sesungguhnya orang-orang yang menafkahkan harta mereka dalam kemaksiatan. Satu. Wal musrifina fil infaq, wal musrifina fil infaq, dan orang-orang yang berlebihan dalam infak. Berlebihan ini sampai apa? Sampai seluruhnya dia nggak punya apa-apa, untuk kebutuhan besoknya anak istrinya terbengkalai. Ini orang-orang yang berlebihan dalam berinfak. Itu mereka adalah kanu ikhwanas syayatin. Bayangkan tuh, orang infak tapi jadi temannya setan. Apa saudaranya setan bahkan. Kapan itu? Ketika dia berlebihan dan hak-hak yang wajib dia tunaikan malah terbengkalai. Kan infak ini kan sunnah, mustahab, gitu kan? Tidak wajib. Ketika seseorang melakukan yang sunnah tapi kemudian yang wajib terbengkalai, maka ini kan kesalahan besar, gitu kan? Kebalik, ya. Kebalik. Mana lagi? Yuti'unahum fima ya'murunahum bihi minat tabdziri wal israf. Mereka, yaitu orang-orang yang mubazir ini, mentaati setan, para setan. Setan itu kan ya'murunahum, memerintahkan mereka dengan harta itu, minat tabdziri wal israf, untuk bersikap mubazir dan berlebihan dalam spending money. Wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Kemudian Allah sebutkan syaitan itu kufur loh terhadap Rabbnya. Jangan jadi saudara mereka, jangan mirip mereka gitu. Fala ya'mal illa bima fihi ma'siyah. Setan itu tidak akan beramal, tidak akan melakukan perbuatan kecuali kalau misalnya di situ ada poin maksiat. Ada nggak setan nasihatin orang? Maksudnya nasihatin kebaikan. Kamu harus berbuat baik, kata setan. Gimana tuh? Datang setan pakai tanduk gitu. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Antum siapa? Anu setan mas. Ada apa mas? Ini ya, kamu antum tuh harus amar ma'ruf nahi munkar. Nah terus kok saya amar ma'ruf nahi munkar, kerjaan sampean tuh apa gitu kan? Jadi, tapi ada juga sebenarnya, Anda nggak tahu ceritain dari Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya kalau nggak salah. Diceritakan sama Zainuddin MZ sih. Cuman ini nggak langsung dipercaya nggak? Karena nggak tahu sanadnya apa. Coba ada setan kayak gini, setan itu katanya paling nggak suka, paling takut sama orang yang berilmu. Bahkan setan itu lebih berani kepada orang bodoh terjaga daripada kepada orang alim tapi tertidur. Melihat orang alim tidur aja takut setan. Itu kata Imam Ghazali sebagaimana dihikayatkan nama Zainuddin Amzad rahimahullah. Kayak kita idin aja, mungkin ada ibrahnya kali ya. Suatu ketika di suatu masjid atau tempat gitu kan, ada orang jahil, bodoh, tapi lagi sholat, ya, digangguin itu sama setan, Nah, ada kemudian setan itu ngeliat ada orang tidur, dan orang tidur ini orang berilmu gitu loh. Ngeliat orang berilmu lagi tidur, langsung kabur terbiri-biri setan itu. Padahal orang yang tidur ini nggak ngapa-ngapain, cuman tidur aja, nggak tahu ngorok apa enggak, tapi tidur. Gitu. Tapi berilmu dia, setan tahu nih orang ini punya ilmu nih, mungkin karena doanya kali. Lah kabur dari masjid, terbiri-biri di jalanan ketemu sama yang lainnya. Loh, kenapa mas? Gitu. Anak tadi di masjid itu ketemu sama
Ada orang tidur, loh orang tidur kenapa nggak ente gangguin? Orang yang tidur ini berilmu, takut anak itu katanya kayak gitu. Nah, setan itu sangat tidak suka. Ini sebenarnya itu mungkin khurafat atau gimana, tahu dari mana gitu kan? Kok ada setan kabur, tahu dari mana, kita nggak bisa ngelihat gitu. Tapi itu satu cerita doang dari sekian banyak cerita yang tidak kita ketahui bahwa setan itu memang suka kabur dari orang-orang yang berilmu, beramar ma'ruf nahi munkar, dan sebaliknya setan itu sangat dekat kepada orang yang sedang bermaksiat. Orang-orang kan mikirnya gini Pak, kalau misalnya akidah orang-orang rata-rata salahnya gini, mereka mengira kuntilanak, pocong itu ada di kuburan doang atau di pihak dukun, cuman itu doang. Mereka mengira kalau mereka di rumah mereka sendiri nonton apa gitu kan, TV, terus TV yang nggak benar gitu kan, nonton konser gini-gini, mereka mengira nggak ada tuh setan-setan. Padahal bareng-bareng itu nonton gitu, karena emang itu tempatnya gitu loh. Mengiranya kayak gitu orang-orang. Ya, cuman bedanya pas lagi nonton TV, setan-setannya mungkin juga keenakan nonton, jadi lupa untuk nampakin diri gitu kan. Iya. Coba kau nampakin diri tuh bareng-bareng nonton, kabur semua itu, ya kan? Dan lucunya aslinya setan itu atau jin, yang jin kafir atau jin muslim yang suka maksiat, itu asli kan takut sama manusia. Jadi kalau misal manusia juga takut, ya sama-sama takut gitu kan. Yang manusia merinding, yang setannya gigil-gigil. Nah kan lucu penampakannya, ini takut, ini takut. Tapi kan bedanya kita nggak bisa ngeliat jin, jin bisa ngeliat kita. Kita nggak bisa ngeliat jin, kita nggak tahu jin mana yang lagi ketakutan gitu kan. Tapi jin ngeliat kita, dia ketakutan, padahal saya takut sama dia. Sekarang saya berani deketin, kesurupan habis itu, nah, kan gitu. Nah, setan tidak akan berbuat sesuatu kecuali kalau misalnya di situ ada maksiatnya. Wala ya'muru illa bima yaskhatu rabbah atau yuskhitu rabbahu, dan tidak memerintahkan suatu perbuatan kecuali perbuatan yang mendatangkan murka Rabb-nya. Nah itu tafsiran untuk wa kana syaitanu li rabbih kafura. Kemudian ada juga ayat berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wa imma, kalau misalnya kamu berpaling dari mereka, ya, berpaling dari mereka, berpaling dari mereka, yaitu kamu tidak bisa memberi orang-orang yang kau perintahkan untuk memberi mereka, ya, karena memang nggak punya modal. Kan tadi kan kita diperintahkan untuk memberi zal qurba, masakin, dari melaksanakan. Kalau kamu nggak bisa melakukan itu karena emang nggak punya duit, nggak punya materi, ibtigha rahmatin mir rabbika tarjuha, dan kamu itu sebenarnya sedang ibtigha, itu artinya mencari rahmat dari Rabbmu yang kamu harapkan. Faqul lahum qawlan maysura, maka katakanlah lahum, buat mereka itu yang enggak kamu infakkan, apa yang dikatakan? Qawlan maysura, perkataan yang penak, perkataan yang lemah lembut gitu loh. Ya. Coba misal di sini tafsiran kalau dari tafsir Indonesia, dan jika kamu tidak bisa memberi orang-orang yang engkau diperintahkan untuk memberi mereka karena tidak ada yang dapat engkau berikan kepada mereka, dan karena berharap rezeki yang engkau tunggu dari sisi Tuhanmu, maka katakanlah kepada mereka tutur kata yang halus lagi lembut, serta mendoakan kecukupan dan kelapangan rezeki bagi mereka, dan sampaikan janji kepada mereka, jika Allah memberikan rezeki dan karunia bagimu, sungguhnya engkau akan memberi mereka sebagian dari itu. Misalnya ada seorang kepala keluarga, bapak ini Allah berikan ujian besar, yaitu PHK misalnya, nggak ada kerjaan, nyari sana sini ngelamar, nggak ada yang nerima, mungkin kualifikasi kurang atau apalah, banyak lah sebab Allah uji tuh. Nah kemudian istri merongrong, ya, kan? Kayak punya mulut jangan knalpot, jangan kayak knalpot gitu, nyakitin telinga gitu. Gerutu gitu.
Masih mending kalau ngerutunya dalam rumah. Lah kalau ngerutunya sampai keluar rumah, itu yang kata Nabi Ibrahim kan, ya, palang pintunya diubah Nabi Ibrahim dalam surat sisi. Maksudnya apa? Ceraikan, ganti palang pintunya sama yang lain. Karena kalau udah istri, mendinglah kalau orang-orang di dalam rumah itu wajar. Maksudnya dalam tahap inilah perempuan kayak gini gitu, butuh nafkah. Tapi kalau udah sampai keluar ya, beleberan keluar, itu cerita, wah ini udah gak bener ini, bisa hancur rumah tangga. Nah, kalau misalnya ada seorang kepala keluarga nggak bisa menafkahi, bukan karena nggak mau. Nah, ini konteksnya bukan karena malas, bukan, tapi karena rak duwe, nggak punya gitu. Dan nggak punya itu bukan karena malas, beda sama yang malas. Kalau ada laki-laki yang malas, nggak mau mencari nafkah, ini pemerintah setempat nih harus main turun tangan. Iya, harus turun tangan. Kalau misalnya ada yang nganggur, nggak mau ngasih nafkah, Pak RT, Pak RW turun tangan harusnya. Tapi kan Pak RT, Pak RW juga nggak boleh ikut campur. Kalau di tradisi kita nggak bisa ikut campur gitu kan. Tapi harusnya gitu, dalam masyarakat Islam hakim itu kan bertindak nanti. Imma dia bekerja, imma ceraikan gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya nggak punya nih, kepala keluarga nggak punya, untuk kerabatnya nggak punya nafkah, padahal wajib misalnya. Nah tapi kepala keluarga ini seorang yang bertakwa. Ya, dia bukan dalam artian malas, tapi memang diuji saja sama Allah. Maka apa yang harus dilakukan ketika istrinya merongrong, anaknya juga main petasan di mulut mereka? Maksudnya petar. Oh, dasar bapak gak bener gitu misalnya, nyelekit gitu ngomongnya lah. Iya. Yang satu cetar gitu kan. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu kan, maka kata Allah petunjuknya apa? Faqul lahum qawlan maisur. Ngomong ke mereka dengan perkataan yang enak. Jangan malah dibalas dengan cacian. Kamu istri enggak tahu diri. Kamu anak enggak tahu diri, masih syukur kamu hidup sekarang, tak kasih makan waktu itu gitu. Enggak bisa kayak gitu, enggak boleh. Tapi kata Allah, "Qul," katakan buat mereka perkataan yang lembut lagi enak didengar. Walaupun mereka juga membalasnya enggak bagus. Tapi petunjuk Allah seperti itu. Bisa jadi kalau kita mengikuti petunjuk ini, datang rahmat Allah, gitu kan? Karena kita berkah gitu, dapat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ayat ini. Contoh lain misalnya tadi dzal qurba. Orang miskin misalnya, enggak punya uang, enggak punya ini. Mau infak gitu. Wah, dia minta gitu kan. Assalamualaikum gitu kan. Datang ngetok rumah. Miskin beneran kelihatan. Miskin. Wah, kelihatan acak-acakan, kurapan, cacar. Wah, semuanya penyakit itu kayaknya ada. Anak. Enggak punya duit kita. Enggak punya duit. Itu ngomongnya wa amma sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang minta-minta pun itu jangan kamu cederai hati mereka dengan ucapan yang enggak benar gitu kan. Kamu udah masih muda tapi kerjanya minta-minta, mau jadi apa kamu nanti itu? Dimarahin. Loh, ini orang nyari sedekah malah dapat nasihat gitu kan. Maksudnya nasihat keras. Itu faqul lahum qawlan masura. Maaf Mas, lagi enggak boleh receh gitu misalnya. Afwan, saya juga. Hah? Enggak boleh receh. Ya udah yang Bapak ada aja misalnya. Kalau ada 100.000 kasih, kalau enggak kasih ATM-nya sekalian. Ini ada 100.000 tapi balikin ya 95 misalnya. Kayak gitu dibawa kabur kan. Jadi enggak boleh dihardik gitu kan. Masaila fala tanhar. Ya. Kemudian yang ketiga misalnya Ibn Sabil. Kalau enggak punya modal buat nafkahin Ibn Sabil, jangan bilang, "Kamu ini anak muda, jalan jauh ya harus tahu bekal, harus memperkirakan berapa ini kamu malah sekarang nih hasil dari kebodohan kamu." Wah, itu enggak boleh kayak gitu. Faqul lahum qawlan maisura. Maaf ya nak, ini saya enggak punya uang, baru tinggal sedikit juga bekal buat saya, daripada saya yang mati mendingan kamu aja sendiri. Itu 3 hal itu ya. Oke, bisa dilanjut atau kita cukupkan? Lanjut sedikit, boleh? Ini masih berkaitan dengan ekonomi masih. Iya, masih berkaitan dengan infak dan ekonomi dan sosial. Allah Ta'ala berfirman,
Ini tafsirannya belum di ini nih ya. Tafsirannya 28 sekarang. Coba kita baca sedikit tafsirannya. Wa inim tana'ta an i'ta'i haula, kalau misalnya kamu tercegah untuk memberi kepada mereka, maksudnya enggak punya modal, li'adami wujudi ma tu'tihim iyyahu, li'adami karena tidak ada wujud, tidak ada ma tu'tihim, tidak ada apa yang kamu bisa berikan iyyahu kepada dia. Kamu bisa berikan kepada mereka. Tapi sambil ngapain? Muntaziran, nunggu apa? Ma yaftahullahu bihi 'alaika min rizq. Nunggu rizki yang Allah bukakan buat kalian. Ya. Nunggu rizki gitu kan. Jadi pengen nafkahin tapi enggak punya, tapi sambil nunggu rizki dari Allah. Faqul lahum qawlan layyinan sahla, maka katakanlah lahum kepada mereka qawlan, suatu perkataan, layyinan, lembut, bukan malah keras. Sahla, yang sahal itu artinya tanah yang datar. Itu makanya ahlan wa sahlan, ahlan itu kekeluargaan, sahal itu tanah yang datar. Tanah yang datar kan enak kita jalannya. Itu maknanya sahal. Mudah gitu, mudah untuk di jalan daripada pada tanah gini, nanjak atau turun kan agak sulit. Nah, jadi kalimat lembut dan mudah untuk dicerna orang gitu loh. Bukan kalimat yang menyinggung dia. Gitu. Mithla an tad'u lahum bisa'ati rizq. Seperti misalnya kamu mendoakan mereka untuk mendoakan mereka akan keluasan rezeki. Misalnya orang miskin, Pak, minta apa gitu. Ya Allah, saya nggak punya duit Mas, mudah-mudahan Allah beri kamu rezeki ya. Masya Allah itu kan, tahunya masuk TV, ternyata diuji, Masya Allah. Dalam acara tolong, kayak gitu, wah dapat rezeki kan, Masya Allah rezeki itu. In au ta'dimhum bil ata'i in razaqakallahu mala, au ta'iduhum, atau ta'iduhum kamu janjikan buat mereka bil ata', pemberian. Oh saya sekarang nggak ada duit nih Mas, insya Allah ya nanti awal bulan ya, nanti tak kasih lah. Nanti datang awal bulan ya datang. Nanti pas datang tahunya dia nggak ada di rumah. In razaqakallahu mala, kalau misalnya udah Allah rezekikan harta. Nah sekarang ada juga Allah memberi petunjuk tentang manajemen infak. Nah, manajemen infak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika." Dan janganlah kamu jadikan yadaka, tanganmu, maghlulah. Maghlulah itu terbelenggu, ila 'unuqika, ke lehermu. Ya. Jangan malah kayak orang mau squat jam. Lah maksudnya apa? Bukan berarti nanti antum ngelihat misalnya Pak Imam lagi kayak gini squat jam. Pak, enggak boleh kayak gitu. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Isra, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika." Bukan itu maksudnya. Ini bukan pakai bahasa langsung kayak gini, bukan. Tapi maksudnya kalau orang kayak gini kan lawannya gini gitu loh. Ini tuh maksudnya medit. Medit tuh apa? Afrit, bakhil, pelit. Nah. Ada orang minta Pak dia kayak gini, melengsong gitu. Nah, itu maksudnya. Medit. Kamu tuh jangan pelit-pelitan mainnya gitu loh. Ada dana, kasih gitu. Jangan pelit. Yang itu yang pertama ya. Enggak boleh berpihak di kubu pelit, tapi juga wala tabsut hakulal basut. Tapi jangan juga kamu membentangkan sebentang-bentangnya gitu. Ya kan? Jadi jangan ekstrim pelitnya dan jangan ekstrim juga pemberiannya. Ya, ada yang minta Pak buat makan. Padahal pemuda itu ngarepnya 15.000 doang buat nasi padang. Kita ngasihnya 200.000. Wah, besok datang lagi besok. Iya. Sama temennya bawa. Udah kayak kucing lah itu, dikasih makan sekali datang terus gitu kan. Lama-lama jadi anak mereka itu nanti lama-lama. Jadi itu dua, wala tabsutha kullal bas, dan janganlah kamu membentangkannya sebentang-bentangnya. Karena kalau misalnya kamu lakukan dua itu, fataq'uda maluman mahsura. Maka taq'uda kamu akan menjadi, taq'uda di sini artinya menjadi. Kamu akan menjadi maluman. Itu yang pertama. Maluman itu artinya tercela. Kenapa tercela? Itu karena apa yang pertama tadi?
Kan larangan pertama apa? La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu, jangan kamu pelit gitu. Pertama, jangan pelit tapi jangan berlebihan juga kalau sedekah. Ini kepelitan, ini kebayaan. Jangan kamu kepelitan, jangan kamu kebayaan. Kalau kamu kepelitan, kamu jadi malum nanti. Apa malum? Tercela. Orang bakal celak, itu orang tuh bakhil banget itu. Saya minta 500 saja, dicaci maki saya. Masya Allah tuh orang. Dosanya aja nggak boleh. Hah? Dosanya aja nggak boleh. Dosanya aja nggak boleh gitu. Diminta. Saya minta dosanya. Saya minta dosanya. Saking afritnya. Minta dosa siapa Pak? Minta dosa. Saya minta 1000 aja itu dicaci maki sama dia. Nah kamu minta 1000 meremehkan saya ya? Saya orang kaya, minta 1000. Maunya apa yang udah ada proposal baru dikasih gitu. Masya Allah. Jangan kepelitan. Kalau kepelitan, kamu bakal dijelekin sama banyak orang. Itu satu. Larangan kedua kan, wala tabsutha kullal bas. Jangan kamu kebangetan dalam berinfak. Kenapa? Nanti kamu akan jadi mahsura. Mahsura itu artinya yang nyesel gitu. Ya. Orang yang kebangetan infaknya nyesel. Emang bener namanya sedekah itu bakal memperbanyak harta. Tapi kalau berlebihan, nggak mikir juga, itu nyesel nantinya. Aduh, kenapa ya saya nafkahin buat pembangunan ini? Kebanyakan waktu itu 50 juta. Kulinya saya kontrak sehari, harian pakainya sehari 500.000. Terus pembangunannya diulur-ulur. Jadi jadi berapa miliar habisnya. Nyesel dia. Ya Allah, nyesel kan? Itu kenapa? Karena terlalu baik. Orang kalau terlalu baik banyak nyeselnya. Karena nggak mikir-mikir, nggak banyak mikir. Maksudnya kebaikan gitu loh. Terlalu husnuzon sama semua orang. Iya, sampai penjahat tatuan pun dikira, wah ini orang bakal calon alim ini insyaallah nih. Terlalu husnuzon. Emang itu doa, cuman pikir-pikir juga. Karena takutnya nanti bakal menyesal. Kita baca sedikit tafsirnya terakhir. 29. Wala tumsik yadaka 'anil infaq. Dan janganlah kamu menahan diri kamu dari infak. Kalau memang punya dan mampu dan orang itu membutuhkan, maka cepat. Ya, Rasulullah apalagi di bulan Ramadan itu sangat dermawan, kasih cepat gitu ngasihnya. Enggak mikir banyak karena memang terbatas di situ, cepat langsung. Wala tusrif fil infaq, tapi jangan juga kalaupun kamu berinfak jangan juga kamu kebangetan berinfaknya. Ya, fatasira maluman. Maka kamu bakal jadi tercela nanti. Ya lumukan nasu ala bukhlika wala bukhlika. Ya lumukan nas yaitu manusia bakal mencela kamu ala bukhlika atas kepelitan kamu. In amsakta yadaka 'anil infaq. Kalau misalnya kamu menahan tanganmu dari infak. Ya. Dan juga munqati'an 'anil infaq li israfika. Ya, dan juga kalau misalnya kamu munqati' memutus diri dari infak li israfik karena pemborosanmu. Ngerti enggak di sini? Orang kalau boros infaknya, nanti kalau udah selesai ada lagi yang diinfakin, enggak ada lagi. Udah boros semuanya diinfakin, terus udah selesai alhamdulillah. Terus mau infak lagi, ngadat langsung. Lihat ATM, nggak ada. Ya. Jadi gara-gara boros infak, abis itu nggak ada infak lagi, nggak bisa nginfak lagi. Ya nyesel, aduh, kenapa saya berlebihan ya waktu itu? Sekarang mau infak jadi sulit, gitu kan? Itu maksudnya di sini. Munqati'an 'anil infaq li israfika, falam tajid ma tunfiquhu, sehingga kamu tidak menemukan apa yang bisa kamu nafkahkan. Ya, gitu ayat dari tadi 25 sampai 29. Insyaallah pada pekan depan hari Sabtu mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ayat ke-30 insyaallah. Ini semua tentang nanti banyak nih tentang hukum-hukum perdata, hukum jinayah, hukum banyak nanti. Tentang hukum ekonomi juga, hukum wakaf, hukum harta titipan, harta dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini halaman berikutnya ini luar biasa nih, berkaitan dengan banyak dari cerminan hidup kita insyaallah taala. Ya, kita cukupkan sampai poin ini untuk kajian tafsir juz 15. Insyaallah kita lanjutkan pada Sabtu pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.